Nah, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Apa yang harus kita kunci dalam kehidupan kita supaya kalau ada masalah, ada persoalan yang notabene hari-hari ini itu sedang makin besar dan kita tidak tahu kapan akan berakhir, lalu apa yang harus kita kunci? Ya, apa yang harus kita lockdown supaya masalah itu tidak makin membesar. Nah, yang pertama itu adalah sikap emosional. Sikap emosional. Nah, tentu saja emosi ini adalah netral. Ada orang nyanyi dengan penuh emosi, penghayatan itu bagus. Tapi dalam konteks ini adalah sikap emosional yang negatif yang tidak terkendali, ya, yang tidak terkendali. Karena tidak jarang ketika masalah itu datang langsung, wah, tensi naik, langsung darah tinggi, langsung mata mendelik, langsung, wah, gebrak meja, emosi meledak-ledak. Nah, kita harus kunci itu sikap emosional itu ketika ada masalah. Karena kalau emosi itu kita lalu loloskan, lalu kita tidak batasi, lalu kita lampiaskan, nah itu ada banyak dampak yang bisa muncul. Yang pertama, biasanya kalau emosi tidak terkendali, itu kemarahan akan juga tidak terkendali. Lalu kemarahan itu akan meledak. Ya, meledak, dan kemarahan kalau sudah meledak acap kali susah berhenti. Dan itu kalau kemarahan itu lalu meledak kemana-mana, lalu waduh, itu masalah menjadi makin besar. Jadi yang pertama kita kunci itu sikap emosional, karena kalau kita tidak kunci dari sekarang, nah itu lalu kemarahan yang membabi buta. Ya, saya ada satu kata-kata bagus begini, katakan, orang yang lambat untuk marah, ya, lambat marah lebih baik daripada seorang yang berkuasa atau seorang pahlawan. Ya, itu orang yang lambat marah. Artinya orang itu bisa menguasai dirinya. Orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih daripada seorang pahlawan yang memenangkan kota. Karena seringkali justru yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah emosi negatif itu. Emosi negatif. Loh, kalau emosi positif, ya, kita mengasihi istri kita, mencintai kita dengan segenap rasa, segenap emosi, loh, itu kan bagus. Nah, tapi sayangnya itu malah jarang. Ya, kita mengasihi anak kita menolong anak kita dengan segenap hati. Ya, anak kita bertanya, "Pak, ini bagaimana caranya belajar sekolah ini? Aku nggak tahu gini." "Oh, belajar sendiri. Kamu yang sekolah. Ya, masa bapak yang suruh belajar lagi? Kamu yang sekolah. Dasar anak goblok." Sampai mana-mana. Lu sebetulnya kalau kita punya emosi, punya empati, emosi yang positif, lalu mana-mana. Ayo bapak, ajari sama-sama, kita belajar sama-sama. Nah, kalau kita bisa mengerahkan emosi itu menjadi sebuah simpati, menjadi sebuah empati kepada anak kita, itu akan bagus sekali. Tapi kalau yang saya dapati justru emosi yang positif itu jarang digunakan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi begitu ada hal tidak beres, langsung meledak. Jadi emosi yang negatif itulah yang acap kali muncul, dan itu yang pertama seringkali menimbulkan, ya, satu kemarahan yang tidak terkendali. Kemudian juga emosi yang negatif ketika menimbulkan kemarahan, nah ini kalau tidak kita kontrol, acap kali pilihan kata-kata kita itu makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin tajam, makin tajam. Ya, misalkan begini, ya, yang sering kali muncul, ya, misalkan katakanlah masalah apa ya yang sering kali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ya, misalkan masalah keuangan. Ya, istri kita lalu lapor, "Pak, ini uang tidak cukup, ini sudah menipis."
Padahal bulan masih lama bergantinya. Nah, lalu sang suami baru asik WA-an sama grup apa namanya ya, grup SMA. mungkin bukan SMA, grup mungkin TK atau SD gitu. Saya jauhkan TK atau SD. Oh, kamu tidak bisa ngatur keuangan. Dasar perempuan bisanya cuman menghabiskan uang. Wah, ini terus dia harus ditambahin. Nah, ketika emosi tidak terkendali itu pilihan kata-kata itu biasanya akan makin menyakitkan. Benalu. Ya, kamu benalu bisanya cuman menghabiskan uang, tidak bisa kerja, dasar perempuan. Wah. Nah, terus itu tuh jadi jadi ketika marah lalu kata-kata itu jadi tidak terkendali. Oh, lalu tidak begini. Wah, kamu dasar perempuan tidak bisa mengatur keuangan. Aku sayang padamu, itu tidak pernah. Itu tidak pernah ya. Itu biasa terus dasar perempuan udah sana kerja sendiri, lain kali jadi aku kasih uang. Nah lalu jadi ngaco. Ya, ucapan jadi ngaco karena apa? Karena ketika emosi itu tidak terkendali. Kita kan kalau terkendali, oh ya mah, oh ya ibu, kenapa? Coba sih kita masih punya uang berapa? Lalu apalagi yang kita masih perlukan. Nah itu kalau emosinya itu terkendali, begitu meledak ya bubar semuanya. Ya, masalah tidak selesai, masalah malah melebar kemana-mana. Lalu istri baru, udah sekarang kamu yang belanja aja. Kamu yang belanja, ini uang pegang kamu aja. Pokoknya aku terima beres. Suaminya nggak terima. Kalau begitu kamu yang kerja, kamu yang ngasuh anak. Ya, kamu nggak karu-karuan. Ya karena apa? Karena emosi yang tidak terkendali. Nah kita harus kunci itu emosi. Nah kita bisa mengunci ketika kita sedang sadar dan sehat. Kalau sedang marah tidak bisa tuh. Kita sedang marah meledak-ledak lalu suami katakan, emosi harus dikunci. Oh tidak bisa. Nah ketika kita sedang bahagia, sedang senang seperti ini, iya ya, berarti aku harus bisa mengendalikan akan emosiku, terutama adalah emosi yang negatif, supaya tidak menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali dan juga tidak menghasilkan kata-kata yang tajam dan menyakitkan. Ya, saya punya satu kata-kata mutiara begini, sakit hati karena ucapan yang dikeluarkan orang dekat seringkali lebih susah dilupakan. Sakit hati karena ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang dekat seringkali lebih susah dilupakan. Kita dimaki orang lain, betul ya Bu Indah ya? Kita dimaki orang lain ya kita bisa kesampingkan, tapi kita dimaki-maki istri itu aduh. Dimaki-maki suami. Ya, saya yang bicarakan ya, saya pakai berupanya istri kan tidak mungkin saya dimaki-maki suami kan tidak mungkin. Nah, kemudian juga ada satu kata-kata yang bagus, ya jawaban yang lemah lembut itu meniadakan kemarahan. Ya, jadi setiap kali Bapak Ibu, suami atau istri mengutarakan sesuatu, jawaban yang lemah lembut, jawaban yang lemah lembut itu sudah menyelesaikan sebagian masalah. Yaitu meniadakan kemarahan, tetapi kata-kata yang kasar, tajam terpercaya, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tajam itu menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, ketika emosi negatif tidak terkendali, tidak jarang juga lalu memicu kekerasan secara fisik. Ya, kekerasan secara fisik, lalu membanting piring, membanting pintu, membanting tulang, lalu tulangnya sudah nggak ada, terakhir membanting istri. Nah itu acap kali juga bisa menimbulkan kekerasan secara fisik. Akibatnya apa? Akibatnya itu masalah akan membesar dan tidak selesai. Akan membesar dan memicu masalah-masalah yang lainnya. Ya, itulah yang kalau dikatakan bahwa emosi negatif itu tidak bisa dikendalikan.